Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Puspitasari, NPM A1A0200018 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang teknik-teknik menulis pada mata kuliah Keterampilan Dasar Menulis. Baik, langsung saja pada materinya. Yang pertama yaitu pengertian teknik menulis. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan teknik menulis? Menulis merupakan kegiatan kebahasaan yang memegang peran penting dalam dinamika peradaban manusia. Jadi, dengan menulis, orang dapat melakukan komunikasi, mengemukakan gagasan baik dari dalam maupun luar dirinya, dan mampu memperkaya pengalamannya. Pengertian menulis secara umum ialah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Sedangkan pengertian menurut KBBI ialah menulis itu seperti halnya penulis menulis surat. Saat menulis surat, secara tidak langsung kita akan menuangkan maksud, gagasan, opini, dan ide kita ke dalam rangkaian kalimat. Pada saat seseorang menulis, ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama oleh isi hati, yang kedua suasana hati, dan yang terakhir juga dipengaruhi oleh latar belakang seorang penulis. Pengertian menulis menurut para ahli, diantaranya yang pertama Hargrove dan Votet, yang disampaikan dalam Abdurrahman, di mana menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Simbol yang dimaksud dalam bentuk sistem bahasa penulisan. Yang kedua yaitu menurut Suyitno. Menurutnya, menulis dapat diartikan sebagai upaya menuangkan pikiran, ilmu, ide, gagasan, dan pengalaman hidup dari si penulis dalam bahasa tulis. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa keterampilan menulis merupakan urutan yang terakhir dalam proses belajar bahasa, setelah keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Keterampilan menulis ini yang paling dikuasai karena disebabkan keterampilan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi karangan. Pengertian teknik menulis menurut Tarigan. Tarigan mendefinisikan bahwa menulis sebagai upaya untuk membuat lambang-lambang grafis. Tentu saja lambang-lambang yang digunakan adalah lambang yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum berbentuk tulisan. Sehingga dari penyatuan lambang-lambang tersebut membentuk sebuah pesan, makna yang mudah dipahami oleh pembaca. Pengertian menulis menurut para ahli yaitu yang terakhir yaitu Lasa HS. Pengertian menulis menurut Lasa HS dalam bukunya Menulis itu Segampang Ngomong. Secara garis besar, ia pun menjelaskan bahwa menulis itu sederhana dan simpel. Sesimpel ketika kita ngomong sehari-hari. Ngomong cas cis cus tanpa harus kesulitan menuangkannya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis teknik menulis. Lalu, apa saja sih teknik-teknik dalam menulis itu? Nah, pada jenis-jenis menulis ini terdapat beberapa teknik menulis, antara lain, mari kita bahas di bawah ini. Pada teknik ini, para penulis, khususnya pemula, pasti pernah atau sering mengalami writer's block atau hambatan saat menulis, entah kekurangan ide atau karena terbelenggu dengan aturan penulisan yang baku. Teknik menulis terkadang menjadi masalah bagi penulis pemula. Penulis biasanya merasa bahwa tulisan mereka harus memenuhi standar tata bahasa yang baku atau sesuai dengan EB atau Ejaan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, bebaskan diri Anda untuk menuliskan apa yang ada di sekitar Anda, apa saja yang Anda alami hari ini atau minggu ini, dan apa yang sedang Anda rasakan. Teknik menulis seperti ini biasanya disebut dengan teknik menulis bebas atau free writing. Mungkin tidak banyak penulis atau blogger yang menyukai teknik ini, tapi saya sendiri sering melakukannya. Dengan teknik menulis ini, justru otak kita bekerja dengan lebih baik.
Jika sebelumnya macet, otak kita menjadi sulit berhenti menulis. Sebelum memulai teknik ini, memang ada baiknya tentukan dulu apa topiknya. Jika sudah ketemu, lakukan teknik menulis bebas. Teruslah menulis seperti air yang mengalir. Teknik menulis ini sangat membantu penulis pemula yang mengalami stuck di tengah jalan, yaitu dengan memainkan dan menerapkan teknik menulis bebas seperti A. Lupakan dulu aturan-aturan yang baku. B. Tuliskan sesuatu yang sudah dikuasai. C. Jangan menyempurnakan dulu. D. Tidak perlu terlalu mendetail. Tulis dengan bahasa yang sederhana saja. E. Tidak usah memaksakan diri. Teknik menulis yang kedua yaitu teknik menulis dengan kerangka. Teknik menulis yang kedua yaitu teknik menulis dengan kerangka. Pada teknik ini kita bisa menentukan perbedaan topik dengan judul. Topik dapat dikatakan pokok pembicaraan atau masalah yang dibahas. Adapun judul dapat dikatakan karangan. Topik ini harus telah ditentukan sebelum memulai menulis, sedangkan judul tidak selalu demikian. Selanjutnya, untuk pemilihan topik. Dalam hal ini, agar menghasilkan karangan yang baik, pengarang harus memiliki topik yang menarik hatinya. Kemudian, pembatasan topik. Dalam hal ini berarti topik yang terlalu luas dan umum yang tidak sesuai dengan kemampuan dapat dibatasi atau dipersempit ruang lingkupnya. Dalam penetapan judul, kita harus memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu A. Relevansi, B. Ekonomis, C. Jelas, D. Provokatif, E. Logis. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka karangan. Yang pertama yaitu menentukan tema dan judul. Kedua, mengumpulkan bahan. Ketiga, menyeleksi bahan. Keempat, membuat kerangka. Kemudian yang terakhir, mengembangkannya. Pada teknik menulis yang ketiga ini yaitu teknik menulis buritan. Dalam teknik menulis buritan ini cukup ampuh bila Anda sudah memastikan topik atau bagian utamanya atau konfliknya atau bahkan pesan yang ingin disampaikan. Teknik menulis buritan ini banyak bermanfaat untuk tulisan yang bersifat narasi seperti cerita atau yang lainnya. Teknik menulis selanjutnya yaitu teknik menulis dengan foto. Nah, teknik menulis yang banyak digunakan untuk menuliskan berita atau kegiatan. Teknik ini membutuhkan foto-foto untuk menulis. Kita siapkan satu kumpulan foto dari sebuah kegiatan. Foto-foto itu kita pilih yang baik dan kemudian kita bisa urutkan sesuai dengan apa yang menurut kita paling baik. Bisa diurutkan berdasarkan waktu pengambilan atau proyek yang akan kita ceritakan. Setiap foto kita berikan caption atau deskripsi singkat apa yang ada dalam foto tersebut. Kalau setiap deskripsi itu kita kembangkan akan menjadi sebuah tulisan yang mengalir. Teknik ini sangat mudah dilakukan, tetapi kita memang harus punya foto untuk bisa melakukan teknik ini. Teknik menulis yang kelima atau yang terakhir yaitu teknik menulis dengan data. Teknik menulis yang terakhir atau yang kelima yaitu teknik menulis dengan data. Pada teknik menulis dengan data ini, menulis ini adalah salah satu teknik menulis yang dilakukan untuk menghasilkan tulisan ilmiah. Kita harus mempunyai data sebelum menuliskan dengan teknik menulis ini. Data-data tersebut kemudian kita olah baik dengan pengolahan data yang sederhana sampai mungkin menggunakan perangkat kecerdasan buatan. Setidaknya kita memang harus mempunyai kemampuan membaca data. Data bisa berupa tabel atau grafik. Saat ini mencari data sudah sangat mudah. Salah satu sumber data yang sering saya pakai adalah Google Trends. Menulis dengan data dalam kebanyakan teknik menulis biasanya gaya bahasa, tata bahasa, dan yang lainnya tidak perlu kita perhatikan saat kita menulis pertama kali. Baru setelah tulisan itu selesai, kemudian kita revisi agar tidak salah ketik, mengurangi kesalahan tata bahasa, dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah seperti yang kita ketahui dari materi di atas, bahwa ada banyak sekali teknik-teknik dalam menulis, dan berbagai macam jenis teknik menulis. Dari berbagai jenis teknik menulis tersebut, dapat kita ketahui bahwa ada banyak sekali teknik menulis. Seperti yang biasa kita tulis, yaitu teknik menulis dengan foto, yang biasanya berisikan foto dan caption.
Dengan mempelajari teknik dan jenis-jenisnya, kita bisa tahu bagaimana isi materi tersebut dari teknik menulis itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.